1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi yang berjudul Hakikat Manusia dan Sifat Keingintahuannya. Sebelum kami masuk pada pembahasan yang lebih dalam lagi, izinkan kami dari kelompok 2 untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Halo perkenalkan, saya Anissa Lestari, FPM 2023 1457 0005. Kami dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Grace Mewati dengan FPM 2023 1457 0009. Saya kelas konversi atau kelas terbang dengan program studi pendidikan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sujani, Desi Panggilani. Saya dari kelas XY, nomor NPM 2023 1450 0780. Prodi Pendidikan Ekonomi. Salam kenal semuanya. Terima kasih. Hakikat manusia sebagai makhluk ingin tahu, yaitu manusia pada dasarnya makhluk yang selalu ingin tahu dan terus-menerus belajar. Rasa ingin tahu ini mendorong kita untuk mengeksplorasi dunia, memahami fenomena alam, dan mengembangkan pengetahuan baru. Sifat keinginan tahuan manusia yaitu ada 3. Pertama, alami. Rasa ingin tahu adalah sifat alami yang ada dalam diri manusia sejak lahir. Anak-anak selalu memenuhi dengan pertanyaan mencoba memahami dunia di sekitar mereka. Kedua, berkelanjutan. Rasa ingin tahu tidak hilang dengan bertambahnya usia. Sepanjang hidup kita terus termotivasi untuk belajar, menjelajahi hal-hal baru, dan mengali lebih dalam. Dan yang ketiga, multidimensi. Rasa ingin tahu tidak terbatas pada satu bidang saja, tetapi dapat mencakup berbagai aspek kehidupan seperti sains, teknologi, budaya, dan lain-lain. Pentingnya rasa ingin tahu terhadap manusia yaitu ada 3. Pertama, mengembangkan diri. Rasa ingin tahu mendorong kita untuk terus belajar, meningkatkan kemampuan sehingga dapat berkembang menjadi individu yang lebih baik. 2. Penemuan baru. Rasa ingin tahu telah memicu banyak yang penemuan dan inovasi penting dalam berbagai bidang dari sains hingga teknologi. Dan yang ketiga, keingintahuan intelektual. Rasa ingin tahu mendorong kita untuk terus bertanya, menganalisis, dan mencari jawaban sehingga dapat memperluas pengetahuan dan memahami kita. Untuk selanjutnya yaitu materi tentang perkembangan fisik manusia. Pada perkembangan fisik manusia, tubuh manusia berkembang secara bertahap sejak lahir hingga dewasa. Perkembangan fisik meliputi peningkatan tinggi, berat badan, ukuran organ, dan kekuatan otot. Proses ini dipengaruhi oleh faktor genetik, gizi, dan lingkungan. Sifat-sifat manusia. Yang pertama, empati, yaitu kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain. Yang kedua, rasa ingin tahu, dorongan untuk mempelajari hal-hal baru dan memahami dunia. Yang ketiga yaitu kreativitas, kemampuan untuk menghasilkan ide-ide dan solusi yang baru. Yang selanjutnya itu adaptasi, kemampuan untuk menyesuaikan diri dan perubahan situasi baru. Untuk selanjutnya yaitu pengembangan pikiran manusia. Yang pertama yaitu masa kanak-kanak. Pada masa ini pikiran anak-anak berkembang pesat melalui proses belajar dan eksplorasi. Kedua, masa remaja, pikiran menjadi lebih kompleks dengan kemampuan berpikir kritis dan abstrak yang meningkat. Yang terakhir yaitu masa dewasa. Masa dewasa merupakan manusia terus berkembang melalui pengalaman, refleksi, dan pembelajaran sepanjang hidup. Dan yang terakhir yaitu interaksi fisik, sifat, dan pikiran. Yang pertama fisik. Perkembangan fisik manusia mempengaruhi kemampuan gerak dan aktivitas yang dapat dilakukan. Yang kedua yaitu sifat. Sifat-sifat manusia seperti empati dan kreativitas berinteraksi dengan kemampuan fisik dan kognitif. Yang terakhir yaitu pikiran. Pengembangan pikiran kemungkinan manusia untuk memahami dan merespon terhadap perubahan fisik yang berkembang secara pesat. Sejarah pengetahuan manusia.
Pengetahuan manusia telah berkembang selama ribuan tahun, dimulai dari peradaban kuno di Mesir, Cina, dan Mesopotamia. Melalui eksplorasi, inovasi, dan pencatatan, manusia terus memperluas batas-batas pengetahuan mereka. Perkembangan pengetahuan kuno. Yang pertama, Mesopotamia. Pengembangan sistem penulisan, matematika, dan astronomi yang maju. Kemudian selanjutnya ada Mesir kuno, kemajuan dalam ilmu kedokteran, arsitektur, dan teknologi konstruksi. Dan yang terakhir, Yunani kuno, perkembangan filsafat, logika, dan sains eksperimental yang signifikan. Revolusi ilmiah dan pencerahan. Revolusi ilmiah membahas mengenai penemuan-penemuan seperti hukum Newton, teori heliosentris Kopernikus, dan eksperimen ilmiah yang sistematis mengubah pemahaman manusia tentang alam semesta. Kemudian yang selanjutnya, pencerahan, pemikiran rasional, empiris, dan kritis dari ilmuwan dan filsuf seperti Descartes, Locke, dan Voltaire menekankan peran akal budi dalam memahami dunia. Kemudian pembahasan mengenai kemajuan teknologi modern. Yang pertama, komputasi. Perkembangan komputer dan teknologi digital yang mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berkomunikasi. Yang kedua, ada teknologi ruang angkasa. Eksplorasi ruang angkasa dan pengembangan satelit, serta teknologi penerbangan yang canggih. Yang ketiga, kemajuan medis. Kemajuan dalam bidang kedokteran, farmasi, dan teknologi kesehatan yang meningkatkan kualitas dan harapan hidup. Dan yang selanjutnya ada materi hakikat dan sifat manusia. Manusia adalah makhluk sosial dan spiritual yang memiliki sifat kompleks dan multidimensi. Kita terdiri dari aspek fisik, mental, emosional, dan spiritual yang saling berinteraksi dan membuat pengalaman unik individu. Studi kasus perkembangan moral dan etika, yaitu ada 3. Pertama, penelitian psikologi. Studi menunjukkan bahwa perkembangan moral dan etika dipengaruhi oleh faktor sosial, kognitif, dan emosional sejak masa kanak-kanak. 2. Sudut pandang filsafat. Pemikiran filosofis mengaji bagaimana manusia membentuk prinsip-prinsip moral dan bagaimana mereka menerapkannya dalam kehidupan. Dan yang ketiga, ada implikasi praktis. Pemahaman tentang perkembangan moral dan etika dapat membantu individu untuk mengembangkan kebijaksanaan dan integrasi dalam membuat keputusan. Dimensi spiritual manusia. 1. Pencarian makna. Manusia secara natural mencari makna dan tujuan hidup, mendorong mereka untuk terlibat dalam refleksi spiritual. 2. Kesadaran diri. Dimensi spiritual membantu manusia mengembangkan kesadaran diri yang lebih mendalam, memahami potensi dan batasan diri. Dan yang ketiga, hubungan dengan transenden. Pengalaman spiritual dapat menghubungkan manusia dengan kekuatan yang lebih besar dari dirinya, seperti Tuhan atau alam semesta. Aplikasi penelitian hakikat manusia, yaitu ada 4. Pertama, memahami diri. Pemahaman yang mendalam tentang hakikat dan sifat manusia membantu individu untuk lebih memahami diri sendiri. Hubungan interpersonal. Wawasan tentang kompleksitas manusia dapat meningkatkan empati dan membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Pengembangan potensi. Pengetahuan ini dapat mendorong manusia untuk mengembangkan potensi terbaik dalam diri mereka. Transformasi diri, yaitu pemahaman akan hakikat manusia dapat memicu perubahan positif dan pertumbuhan diri yang berkelanjutan.
Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2 terkait dengan materi yang berjudul Hakikat Manusia dan Sifat Keingintahuannya. Kami mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati saudara-saudari sekalian yang telah mendengarkan. Dan akhir kata kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.